Come inside my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 B1 akan menampilkan kegiatan praktikum kadar abu. Halo Sobat Sains dan Teknologi Pangan, kali ini kita akan membahas tentang penetapan kadar abu yang disusun oleh kelompok 3 dengan dosen pengampu Ibu Raden Siti Nurlaila AMD AK STP MTP. Kadar abu adalah jumlah mineral anorganik yang tersisa setelah bahan organik dalam suatu sampel dibakar habis pada suhu tinggi, yaitu antara 550 hingga 600 derajat Celcius. Abu ini menunjukkan total zat mineral seperti kalsium, kalium, natrium, fosfor, magnesium, besi, dan lain-lain yang terkandung dalam bahan tersebut. Penentuan kadar abu dilakukan dengan beberapa tujuan penting. Yang pertama, untuk mengetahui kandungan mineral total di dalam bahan. Yang kedua ini berfungsi sebagai indikator kemurnian dan kualitas suatu bahan pangan. Dan yang ketiga, pengukuran kadar abu diperlukan untuk standarisasi dalam industri pangan dan farmasi. Prinsip dasar penetapan kadar abu adalah membakar atau memijarkan sampel bahan pangan pada suhu tinggi, biasanya 500-600 derajat Celcius, hingga seluruh bahan organik habis terbakar dan hanya tersisa mineral anorganik yang tidak menguap. Sisa hasil pembakaran ini yang disebut abu dan mencerminkan kandungan mineral pada bahan. Alat yang digunakan yaitu tanur, cawan porselen, desikator, GG panjang, oven, neraca analitik, dan bunsen. Pada bahan yaitu gas LPG, tisu, dan susu bubuk. Prosedur kerjanya dimulai dengan persiapan cawan porselen. Cawan kosong dipanaskan dalam tanur pada suhu 550 derajat Celcius selama minimal 1 jam. Kemudian didinginkan dalam desikator hingga suhu ruang. Selanjutnya ditimbang cawan porselen kosong. Selanjutnya ditimbang sampel susu bubuk sebanyak 2 gram di dalamnya. Proses pengabuan dilakukan dalam 2 tahap. 1. Sampel diarangkan terlebih dahulu menggunakan bunsen hingga tidak berasap. Kemudian dimasukkan ke dalam tanur pada suhu 550 derajat Celcius selama 2 jam.
sampel didinginkan di desikator hingga suhu ruang. Lalu ditimbang beratnya. Setelah itu dicuci kembali cawan porselen yang sudah dipakai. Bobot-bobot yang telah diketahui ini selanjutnya digunakan untuk perhitungan kadar abu. Menghitung persentase kadar abu pada sampel yang kita gunakan, maka kita menggunakan rumus bobot abu dibagi dengan bobot sampel dikali 100. Maka data yang kita dapatkan tidak terdapat bobot abu yang terdapat pada sampel. Jadi untuk menghitung nilai bobot abu, kita melakukan perhitungan C dikurang A atau sampel tabak crucible dikurang dengan berat crucible. Jadi untuk menghitungnya kita menggunakan 35,741 dikurang 35,608 gram. Berdasarkan hasil data yang kita dapatkan, bobot abu kita dapatkan dari C dikurang A, yaitu C di sini adalah sampel tabak crucible, yaitu 35,741 gram dikurang dengan A di sini adalah berat crucible, yaitu 35,608 gram. Jadi hasil yang kita dapatkan dari pengurangan ini adalah 0,133 gram. Jadi bobot abu yang didapatkan adalah 0,133 gram. Lanjut buat perhitungan persentase kadar abunya, karena kita sudah mendapatkan hasil dari bobot abu tersebut, maka kita masuk pada rumus yang telah ditentukan, yaitu bobot abu adalah 0,133 dibagi dengan bobot sampel. Ya, bobot sampel yang kita dapatkan pada data itu 1,996 gram dikali 100. Maka kita dapatkan hasil dari perhitungan tersebut adalah 6,66%. Jadi kadar abu pada sampel susu bubuk kita dapatkan adalah 6,6%. Sebagai informasi, menurut SNI 01-297/2006, untuk standar susu bubuk nilai maksimum yang diperbolehkan untuk kadar abu adalah 1,0%. Terima kasih telah menyimak pembahasan mengenai penetapan kadar abu. Itu dia hasil praktikum kadar abu dari kelompok 3 B1. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.